Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 2 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani ido umbain nadipio de batahamu, ake Kristus sendiri pe, madung di taunia perkacitan harani hamu, jana markite dilehen ia madihamu, tiruan aso di untuk kamu indegenia. Dalam bahasa Indonesia, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah mati menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada orang yang bertanya, apakah orang percaya itu bisa masuk dalam penderitaan? Jawabannya adalah bisa. Karena memang ketika kita menjadi mengikut Yesus, kita adalah mengikuti jejak-jejak Yesus. Kalau dikatakan mengikuti jejaknya, yang pasti kita mengikuti apa yang menjadi sudah dialami dan dilakukannya. Yesus itu ditolak di kampungnya. Yesus itu difitnah dan dianiaya. Yesus bahkan mati tersalib oleh karena dia menebus dosa manusia. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita tidak terlepas daripada penderitaan. Kita tidak terlepas daripada kesengsaraan. Kita tidak terlepas daripada perkara-perkara dunia ini. Namun seperti lagu dikatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Namun satu hal yang ku mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Artinya, memang banyak hal yang kita tidak bisa pahami dalam hidup kita. Banyak perkara yang tidak kita dapat pahami dalam hidup kita. Namun di dalam kehidupan kita ini, satu yang pasti adalah Allah pasti mengerti dan peduli terhadap apa yang kita hidupi. Oleh karena itu, di dalam mengikuti jejak Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita tidak akan menjadi terlepas daripada penderitaan itu. Namun satu hal yang pasti dalam hidup kita, ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita akan dibenci orang, kita akan dianiaya, kita akan menjadi disingkirkan oleh dunia. Namun ketika itu terjadi, apakah bisa akan melenyapkan iman kita? Tergantung dengan kita. Seharusnya orang percaya dia tidak lagi dikuasai oleh penderitaannya, namun dia menguasai penderitaannya. Orang percaya tidak lagi dikuasai oleh kesusahannya, namun dia menguasainya. Kalau kita dikuasai oleh kesusahan kita, maka kita akan fokus kepada kesusahan itu dan merasa diri sangat malang dalam hidup ini. Namun ketika kita merasakan hidup kita menguasai kemalangan itu, maka kita akan mampu untuk bersyukur di dalam segala keadaan yang kita jalani dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, jangan menjadi patah semangat ketika oleh karena imanmu engkau menjadi menderita. Jangan menjadi patah semangat ketika oleh karena imanmu engkau banyak memiliki kesusahan. Karena demikianlah Kristus Yesus adalah yang menderita oleh karena menebus dan menyelamatkan kita. Kita tidak akan menjadi terlepas daripada penderitaan, namun kita akan menerangi penderitaan itu dengan iman kita. Kita meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia peduli. Dia akan menjadi menolong kita melepaskan daripada segala beban-beban hidup. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menerangi kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita sebagai orang yang tetap fokus kepada keinginan Allah. Ketika dunia menjadi banyak tantangan, kita akan menjadi melihat secara terang iman, di mana Kristus sudah menghadapinya, dan kita hidup di dalam jejak-jejak Kristus yang sudah menebus kita. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan, dan menuntun kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami. Oleh karena keberimanan kami bisa saja masuk ke dalam penderitaan. Di dalam keberimanan kami bisa saja masuk dalam kesusahan. Namun Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap fokus kepada keinginan dan kehendak Kristus dalam hidup kami. Kami adalah pengikut jejak Kristus. Biarlah hidup kami menjadi sesuai dengan keinginan Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu berakar berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.